Halo, saudara-saudara, ketemu lagi dengan gue Papa Migo di acara Walkie Talkie yang mana tumen-tumenan ya dibuka dengan sebuah dibilang lagu bukan lagu juga belum jadi apa ya. Jadi tadi itu adalah biasa yang muncul di kepala gue setiap hari itu adalah alunan-alunan rangkaian-rangkaian nada dan lagam bernyanyi, tapi memang tidak lengkap. Jadinya sepotong-sepotong gitu. Serpihan-serpihan. Kali ini walkie-talkie-nya ditemani kopi yang tumben-tumbenan lumayan panas. Di pagi hari yang cerah, matahari bersinar terik, enak sekali buat berjemur. Gue memang orang yang sangat menikmati matahari. Memang gue itu sangat bersyukur bisa lahir dan besar di negara tropis, yang mana entah kenapa beberapa hari lalu gue baru nonton video di YouTube vlog seseorang yang katanya istrinya mengidap asma, justru istrinya itu lebih cocok berada di negara-negara dingin katanya gitu. Contohnya di Amerika dan Europe. Amerika juga mungkin Amerikanya daerah mana juga gitu ya. Nggak semuanya punya udara dingin kan. Terus malah cocok udara dingin itu buat gue tuh, hah? Emang iya? Sedangkan gue di negara tropis memang sih asma gue itu cukup akut. Perbedaannya pada saat gue tinggal di Bandung, saat gue dewasa di Bandung, memang asma gue itu lebih meningkat, intensitas dari kambuhnya lebih sering dibandingkan kota di mana gue lahir dulu, yaitu Sukabumi. Dan asma gue itu lumayan berkurang pada saat gue mengunjungi daerah panas, terutama Bali. Bali kan lebih panas dibandingkan Bandung ya. Dan Bali lebih dekat ke pantai. Pantainya ada di mana-mana. Sedangkan di Bandung jauh ke pantai. Asma ini memang sebuah problem seumur hidup gua yang memang menjadikannya gua hidup berdampingan, karena asma ini konon katanya tidak bisa sembuh. Yang bisa dilakukan maksimal adalah bagaimana caranya intensitas kambuh asma ini dibuat sejarang mungkin intensitasnya. Jarak dari satu kambuh asma ke kambuh asma lain itu sebisa mungkin dibuat panjang waktunya. Bukan panjang, apa ya lebih tepatnya?
Lebih gampangnya adalah lebih jarang kambuh. Semakin jarang, semakin bagus. Dan sekalinya kambuh pun eh, tidak berat. Tidak menyebabkan, intinya tidak, eh aduh apa ya, gue tuh bingung merangkai kata-katanya ya, redaksinya. Jadi asma itu kan memang di kasus yang paling tingginya adalah bisa menyebabkan kematian, gagal pernafasan ya. Jadi eh, diobati supaya at least pada saat orang itu terserang kambuhnya, asmanya kambuh, eh, tidak terlalu berat, tidak terlalu mendekati resiko kematian itu. Eh, yang gue rasakan kalau gue ada di mengunjungi Bali, memang sangat berkurang. Walaupun gue di Bali itu tidak pernah dalam jangka waktu lama, sehingga gue nggak bisa terlalu mengeksplor keadaan tubuh gue dengan penyakit ini lebih lebih dalam. Tapi itu menjadi bertolak belakang kan dengan eh, apa vlog yang gue tonton tadi itu. Walaupun memang gue akui asma banyak jenisnya. Orang yang punya asma pun berbeda-beda, faktor yang yang bisa menyebabkan orang itu kambuh asmanya. Tapi kalau misalnya memang dia cocok dengan udara Amerika dan memang gua ada juga rencana untuk pindah ke Amerika, semoga itu benar. Semoga itu juga terjadi pada diri gua. Eh Kalau amin nanti takdir membawa gua untuk bisa tinggal di Amerika dan pindah warga negara, asma gua juga ikut hilang. Hilang dalam arti kambuhnya itu tidak setiap hari seperti sekarang. Gitu. Amin. Dan juga mudah-mudahan itu tidak menurun ke anak gue. By the way, anak gue sekarang lagi di sekolah. Jadi gue ada waktu untuk bikin video ini. Berita hari ini adalah salah satunya untuk naik pesawat sudah tidak diperlukan lagi scan dari aplikasi Peduli Lindungi. Sekilas tampak seperti berita baik. Walaupun gue belum tahu perkembangannya seperti apa, dalam arti gini. Jangan-jangan tidak diperlukan lagi scan Peduli Lindungi, tapi ada bentuk lain yang lebih memberatkan orang yang mau bepergian menggunakan pesawat. Sebagai contoh, si tes PCR aja masih ada. Itu kan sangat memberatkan ya. Harganya mahal, tidak efektif, dan dipaksakan. Terlebih lagi karena itu memang dipaksakan. Terdampak sangat besar adalah kepada Pulau Bali dan pariwisatanya. Gue merasa peduli dengan hal ini karena gue
salah satu orang yang cinta sekali dengan Bali, dengan keadaan Bali, dengan culture-nya, dengan orang-orangnya. Makanya gue peduli. Melihat Bali yang dulu, yang selama ini memang menggantungkan kehidupan, pendapatan mereka dari pariwisata, dan setelah gara-gara pandemi palsu ini pariwisata Bali itu anjlok, mereka jadi eh, tidak berpenghasilan dan mereka kesusahan untuk makan sehari-hari, menjadikan gue salah satu orang yang memang menentang tes-tes tes-tes sebagai syarat administrasi penerbangan. Dan juga bukan hanya penerbangan, sebagai syarat administrasi memasuki Bali. Entah itu lewat penerbangan, lewat jalan darat atau jalan air. Pada saat harga tes kadang-kadang bisa lebih mahal daripada harga tiket, dan itu dipaksakan, menjadikan turis-turis itu tidak mau datang gitu. Salah satu, mungkin banyak orang yang bilang ini adalah salah satu kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Cuman gue melihatnya kok ini seperti kayak bukan kebodohan dari pemerintah ya, dari peraturan yang pemerintah buat, tapi seperti ada udang di balik batu, seperti ada agenda-agenda tersembunyi di balik yang tampak seperti kebodohan. Itu suuzonnya gue. Maaf ya, maaf kalau gue memang suuzon, tapi sulit sekali untuk bisa mempercayai pemerintah. Karena itulah yang membuat gue juga selalu tidak tidak apa tidak berpartisipasi dalam bukan program, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum negara ini. Karena gue sulit sekali untuk percaya terhadap pemerintah, terhadap politisi. Kebijakan mereka, kalau gue sih ngeliatnya gini, kebijakan yang peraturan-peraturan yang mereka buat itu seolah-olah tampak seperti sebuah kebodohan. Tapi kalau gue melihatnya, ada agenda di balik itu. Jadi itu kebodohan yang disengaja. Gitu. Well, itulah salah satu alasan gue pengen pindah ke warga negaraan yang kemarin-kemarin sudah berkali-kali juga gue ceritain di video walkie talkie. Bukannya gue tidak cinta negeri ini, tapi gue tuh sangat benci sistem yang ada. Gue juga tidak bilang negara lain tidak punya kejelekan-kejelekan dari pemerintahannya seperti di negara ini. Belum tentu, karena setiap negara kan punya plus dan minusnya. Tapi setidaknya kita kan sebagai manusia tuh pengen bergerak ke arah yang lebih baik ya. Pengen survive, pengen memperbaiki level kehidupan.
Dan dari kacamata gue, dari kacamata istri gue juga, sejauh ini sih Amerika lebih baik keadaannya dibandingkan Indonesia. Jadi kalau amin nanti kami jadi pindah warga negara ke Amerika, kami akan tetap mengunjungi Indonesia, melepas rasa kangen, tapi sebagai turis. Karena kami memang cinta negeri Indonesia ini. Oke, segitu dulu curhatan gua hari ini. Sampai ketemu lagi di Walkie Talkie edisi-edisi berikutnya. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.